Mahkamah Agung yang menyunat hukuman Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dan tidak hanya Sambo, para terdakwa lainnya pun juga mendapatkan diskon pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung. Selain itu, Richard Eliezer pun ternyata juga telah bebas bersyarat sejak 4 Agustus lalu. Kita akan ulas malam hari ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Ferdi. Ya, terima kasih, Mas Revo. Disappointed but not surprised begitu ya. Publik mengatakan bahwa kasasi MA sudah dikabulkan, kemudian Verdi Sambo dapat diskon hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Dan putusan ini pun juga berkekuatan hukum tetap dan sudah ingkrah. Bagaimana kemudian editorial melihat peristiwa ini, Mas Revo? Ya, inilah realita yang kita hadapi dalam pekan ini ya, Fer, ketika kita sama-sama mengawal kasus peradilan pembunuhan Brigadir Joshua yang menghadirkan beberapa banyak terdakwa dan kemudian dijatuhi pidana. Pada waktu itu kita tahu bahwa aktor utama yaitu Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati, dan kemudian pekan ini kita menyaksikan dan mendengar bahwa kasasi yang diajukan oleh para terpidana dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Verdi Sambo dari hukuman mati diubah hukumannya menjadi seumur hidup, Putri Candrawati kemudian juga dari 20 tahun menjadi 10 tahun, dan kemudian hal yang sama juga ada pengurangan hukuman yang diterima oleh terpidana lain. Kalau kita CNN Indonesia kemudian juga mewawancara keluarga Joshua, gitu, ayah Joshua pada waktu itu menyatakan kekecewaannya dan sempat menyampaikan bahwa kehilangan kepercayaan akan sistem hukum di Indonesia karena reporting yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada para terpidana. Nah, problemnya adalah, bukan problemnya ya, tapi realita inilah yang kemudian mungkin bagi sebagian orang akan terasa mengecewakan, tapi inilah sistem hukum yang harus kita patuhi bersama. Kita tahu meskipun ada beberapa hal ya, misalkan ketika pengadilan negeri, 3 hakim di pengadilan negeri secara bulat menjatuhkan hukuman mati kepada Verdi Sambo dan terpidana lain dijatuhi hukuman yang lebih berat. Kemudian ketika naik banding ke tingkat pengadilan tinggi, 5 hakim pengadilan tinggi juga menjatuhkan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Sambo. Dan ketika naik ke Mahkamah Agung, dari 5 majelis hakim yang duduk di Mahkamah Agung, 2 diantaranya dissenting opinion yang berbeda dengan pendapat dengan 3 hakim yang lain. Artinya 3 hakim di Mahkamah Agung itu menjatuhkan hukuman mati. Artinya kalau kita lihat ya, 8 hakim di level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah menjatuhkan hukuman mati, itu kemudian ketika naik ke Mahkamah Agung, 3 hakim Mahkamah Agung mengurangi hukuman Verdi Sambo. 3, kalau misalkan kita lihat apakah ini adil 3 versus 8 misalnya, gitu ya, dan 2 diantaranya juga dari yang 5 majelis hakim Mahkamah Agung itu berbeda pendapat, ya. Artinya ada 8 ditambah 2 sebenarnya versus 3. Nah, tapi kan sistem hukum inilah yang kita anut di Indonesia, bahwa 3 majelis hakim di Mahkamah Agung itu juga memiliki kekuatan hukum untuk menjatuhkan atau vonis kepada terpidana, gitu ya. Dalam hal ini kemudian vonis Verdi Sambo diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, apakah ini adil atau tidak, tentu interpretasi masing-masing orang akan berbeda. Tapi sistem hukum inilah yang kita anut bersama dari sistem peradilan tanah air di Indonesia, ya. Artinya ketika kita sudah sama-sama mempercayai sistem hukum ini dan kita sepakat akan menggunakan hukum ini, maka apapun yang terjadi, ya kita harus sama-sama mematuhi. Sama seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa harus ada kita harus sama-sama menghormati keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Nah, apakah kemudian ada kecurigaan lain, misalnya seperti yang selama ini beredar, gitu ya, di beberapa kalangan percakapan, gitu. Apakah vonis ini murni vonis yang berkeadilan atau tidak, maka sistem hukum kita juga memungkinkan jika ada pihak-pihak yang ada
bisa membuktikan adanya penyelewengan kewenangan misalnya untuk diselidiki dan kemudian sistem peradilannya juga dijalankan. Jadi artinya memang semuanya masih tataran hukumnya, kalau memang ada yang menemukan ada kejanggalan di situ, maka juga berhak orang-orang yang menemukan kejanggalan itu juga mengajukan gugatan. Nah ini juga memungkinkan. Tapi yang jelas bahwa sekarang keputusannya sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, tentu kita harus sama-sama menghormati, termasuk mungkin keluarga korban Brigadir Joshua yang merasa tersakiti atau kemudian juga merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan di tanah air ini. Ya, gini Mas Revo, kita tahu CNN Indonesia ini cukup ketat mengawal peristiwa hukum Verdi Sambo ini sejak pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai juga ke tingkat MA. Pertanyaan banyak orang, kenapa kemudian Sambo ini Jenderal Bintang 2, Kadif Propam, ini begitu spesial dibandingkan masyarakat lain, walaupun kita tahu bahwa jika setiap warga negara ini sama di hadapan hukum, apalagi nanti ada kemungkinan mendapatkan keringanan hukuman melalui gerasi dari Presiden. Kalau misalkan ini spesial dalam hal ketika kita mengawal proses peradilan, ya, tentu Verdi Sambo ini menjadi spesial. Kenapa kita harus mengawal ketat gitu ya proses peradilannya? Mengingat bahwa posisi Verdi Sambo pada waktu itu adalah Kadif Propam Mabes Polri. Artinya Verdi Sambo ini adalah sosok polisinya polisi gitu. Polisi selama ini secara institusi merupakan tumpuan kita untuk mencari keadilan, dan kemudian Verdi Sambo adalah semacam polisinya untuk polisi. Artinya kalau misalkan terjadi penyelewengan kewenangan atau kejahatan yang dilakukan oleh personil kepolisian, maka divisi Propam yang dipimpin oleh Irjen Polisi Verdi Sambo pada waktu itu merupakan yang bertanggung jawab untuk mengusut dan mengadilinya lah, kira-kira seperti itu. Maka ketika polisinya polisi itu berbuat kejahatan, maka ini akan terasa menjadi ganda, tingkat kejahatannya menjadi berlipat dibandingkan orang biasa yang melakukan kejahatan. Nah, jika kemudian kita lihat dalam proses peradilan, apakah kemudian Sambo mendapatkan keistimewaan atau tidak, saya pikir kita semua sama-sama melihat ya pada waktu itu semua proses peradilannya kita sama-sama ikuti, dari peradilan negeri ke peradilan tinggi sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Terlepas bahwa kemudian Verdi Sambo mendapatkan keringanan, tapi inilah hal yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, dan kemudian kita harus sama-sama menghormati sebagai negara dan warga negara yang taat hukum. Tentu kita harus mematuhi dan menghormati sistem peradilan yang berjalan. Nah, nanti apakah kemudian Sambo akan mendapatkan keringanan lain? Nah, ini kan masih andai-andai. Ya. Kita belum tahu apakah nanti dalam menjalani hukumannya terpidana Verdi Sambo ini akan kelakuan baik atau tidak. Tapi memang setiap orang itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Ya. Jadi ketika narapidana ketika menjalani hukuman, ketika mereka berkelakuan baik, maka mereka berhak mendapatkan rangkaian bentuk keringanan, apakah dalam bentuk remisi dan bahkan mungkin juga diberikan gerasi oleh Presiden. Ya. Tapi tentu itu melalui proses assessment atau proses penilaian yang cukup bertingkat ya. Harus ada bukti yang sudah dijalankan, apakah memang betul yang bersangkutan melakukan perbuatan baik selama menjalani masa hukuman atau tidak. Nah, itu yang nanti akan sama-sama kita takar. Apakah memang kalau misalkan mendapatkan keringanan hukuman karena berkelakuan baik, tentu akan kita lihat. Tapi yang jelas berarti kalau memang saat ini kan Verdi Sambo prosesnya adalah seumur hidup ya. Pengetahuan kita remisi tidak bisa diberikan kepada kasus terpidana yang mendapatkan hukuman mati atau seumur hidup, kecuali terpidana tersebut mendapatkan perubahan hukuman dari misalkan seumur hidup menjadi 20 tahun gitu ya, dan itu perubahan itu tentu melalui proses-proses hukum yang lain, apakah melalui PK atau melalui mendapatkan gerasi dari Presiden. Tapi
Tapi yang jelas saat ini kita sama-sama mantau, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan para terpidana lain, komplotannya pada waktu itu sangat mencoreng rasa keadilan ya di tanah air ini, keadilan kita bersama, karena justru kejahatan itu dilakukan secara bersama-sama oleh oknum kepolisian, gitu, dan kemudian ada semacam komplotan gitu ya dalam tanda petik di tubuh kepolisian pada waktu itu yang berusaha menutupi apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo pada waktu itu. Baik, terima kasih Mas Revo untuk analisa dan perspektifnya untuk malam hari ini di Editorial View CNN Indonesia. Terima kasih, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam.